knives. Well, I ain't playing no. Hello brother, mother, father. Sesaat lagi kalian akan menyaksikan film Expendables 4, di mana kita akan melihat pertarungan antara Jason Statham dan Iko Uwais. Seperti yang kita ketahui, Expendables adalah kelompok veteran perang yang menjadi tentara bayaran, dipimpin oleh Barney. Dulu anggotanya banyak, tapi sekarang sisa Barney, Lee, Easy Day, Gunner, dan anggota baru bernama Galan. Di awal film, di sebuah markas di Libya, di situ ada jenderal yang menyimpan detonator nuklir yang berbahaya jika berada di tangan yang salah. Nah, tangan yang salah ini datang dalam bentuk sekelompok tentara bayaran yang jahat dipimpin oleh Suharto Rahmat. Yang perlu kalian tahu, Rahmat ini sadis juga orangnya. Dia bersama teman-temannya di sini menghabisi tentara-tentara Libya dan sampai ke tempat jenderal berada. Rahmat menanyakan letak detonatornya dan menghabisi istri jenderal di depan mukanya. Jenderal pun terpaksa memberitahu letak detonator itu, terus dia tetap menghabisi anak jenderal itu dan jenderal itu sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Lee yang lagi berantem sama pacarnya bernama Gina yang merupakan agen CIA juga, didatengin sama Barney yang udah lama gak beraksi. Barney minta Lee bantuin dia ke bar langganannya dan mereka pun ke sana. Di sana, Barney minta tolong Lee ambilin cincin kesayangannya yang sekarang ada di tangan pria bernama Shrimp, Jumbo Shrimp, yang cukup ngeselin. Lee sebagai sahabat Barney minta cincin Barney ke Jumbo Shrimp, tapi Jumbo Shrimp gak mau, dan mereka pun berantem. Lee menangin pertarungan itu dan mendapatkan cincin milik Barney itu. Mereka kemudian pergi ke markas Expendables dan diberikan tugas oleh orang CIA bernama Marsh untuk mencegah Rahmat mengambil detonator nuklir yang nantinya bakal Rahmat berikan ke Ocelot, yaitu penjahat besar tapi belum pernah kebongkar siapa identitas dia aslinya. Barney dulu pernah hampir membongkar identitas asli milik Ocelot, tapi waktu itu karena satu dan lain hal dia nggak bisa. Jadi sekarang kesempatan dia untuk membongkar Ocelot. Mereka pun berangkat naik pesawat dan Lee bersama anggota lain pergi ke daratan markas Libya. Sementara Barney di pesawat buat ngiung-ngiung di udara. Lee dan yang lain mengejar Rahmat yang udah megang detonatornya, tapi satu persatu anggota Expendables berhasil dihentikan, hingga tersisa Barney yang mengejar Rahmat. Namun mesin penembak otomatis nembak pesawat Barney dan Lee yang melihat itu masa bodoh lah sama Rahmat. Dia lebih pilih nyelamatin Barney dengan menghancurkan mesin penembak itu. Namun Rahmat kemudian nembak pesawat Barney lagi dan pesawat itu udah siap-siap tabrakan. Lalu Rahmat kabur. Lee pergi ke pesawat Barney yang udah hancur dan di situ dia ngelihat kalau Barney udah gosong. Ini bisa dilihat dari cincin Barney yang ada di tangannya. Anggota Expendables pun bersedih, mereka pun berkumpul di bar langganan Barney. Di situ Marsh muncul ngasih tahu Lee kalau dia dipecat dari anggota Expendables karena nggak ngejalanin tugasnya mengejar Rahmat, dan seharusnya Lee yang jadi ketua tapi digantiin sama Gina. Gue masih nggak terlalu ngerti kenapa mesti Gina yang jadi ketuanya dah, karena banyak pilihan lain sebenarnya. Nggak punya kerjaan, Lee bekerja sebagai bodyguard seorang influencer songong, dan baru hari pertama kerja dia udah berantem dan ngehantem influencer itu. Lee pun kayak bodoh deh, gue tetap ikut misi mereka diam-diam. Langkah pertama yang dilakuin oleh dia adalah pergi ke rumah Gina terus ngebuka isi brankas besinya, dimana dia nemuin berkas-berkas mantan organisasi Barney waktu itu yang nantinya ini bisa mengarah ke identitas Ocelot. Gina tiba-tiba datang dan nyiduk Lee. Di sini dijelasin kalau berkas-berkas itu cuma boleh dibuka kalau seluruh mantan anggota organisasi itu udah tewas. Karena Barney udah tewas, makanya sekarang berkas itu udah bisa dibuka. Lee berantem dengan Gina tapi berakhir weak. Lee kemudian ngasih pisau miliknya ke Gina buat menjalankan misinya. Padahal itu sebenarnya alat pelacak di situ. Besoknya, Gina dan Expendables yang nambah anggota baru yaitu Lash pergi ke tempat CIA, sementara Lee melacak lokasi Expendables. Kemudian pergi ke Thailand buat nyari seseorang yang pernah disebut Barney jago berantem bernama Decha. Lee dapat menemui Decha, tapi bukan Decha yang jago, melainkan Decha yang udah tobat dan meninggalkan masa lalunya. Lee pun minta bantuan Decha naik kapal buat pergi ke tempat yang dituju Expendables. Decha ini tadinya nggak mau gitu, sampai Lee ngomong kalau dia mau balas dendam ke orang yang membunuh Barney, baru Decha mau bantu. Di sisi lain, Expendables dijelasin sama Marsh kalau Van Leong Bai adalah tahanan yang tahu mengenai identitas asli Ocelot. Marsh juga bilang kalau Rahmat ngebawa detonatornya ke kapal yang ada nuklirnya dan mengarah ke arah Rusia. Tapi kapal itu akan menyamar dengan bendera Amerika yang akan memicu perang dunia ketiga. Marsh kemudian ngasih tahu kalau dia akan ikut Expendables dalam misi ini. Jadi mereka kemudian berangkat.
Sesampainya di kapal, mereka ditangkap oleh Rahmat dan anak buahnya yang udah menunggu kedatangan mereka. Jadi para Expendables dikunciin di suatu ruangan. Gak lama kemudian, tangan kaki Rahmat menyamperin mereka dan nanya siapa nih yang mimpin. Marsh bilang dia, terus dia digetok palanya, terus dibawa ke Rahmat. Sementara itu, Lee udah sampai dan naik kapal tersebut sementara Decha pergi. Lee menyusuri kapal dan bingung, Expendables pada kemana nih? Terus dia sempat ketahuan oleh anak buah Rahmat, tapi nggak kayak Expendables yang lain. Lee ini jago, jadi dia bisa menghabisi anak buah Rahmat. Di sisi lain, Rahmat kontakkan sama orang CIA-nya Marsh, terus minta orang CIA itu tuker tahanan, yaitu Marsh dengan Van Leong-bai, yang kemudian disetujui oleh orang CIA itu. Sementara itu, Lee kedatangan anak buah Rahmat lebih banyak lagi. Untungnya, dia dapat bantuan dari Dechan yang merubah pikirannya. Berbagai macam cara berantem Lee lakukan. Kayak ada mereka kejar-kejaran motor yang dipasangi senjata. Namun pada akhirnya Lee dan Dechan pun berhasil mengelabui anak buah Rahmat, tapi baru sebagian karena masih banyak lagi. Di ruang tahanan, Expendables berhasil cari cara untuk keluar dari pintu itu dengan cara ngencingin kayak pintu besi gorong-gorong dan mereka pergi dari situ. Mereka pun ketemu sama Lee dan Dechan dan membasmi anak buah Rahmat bersama-sama. Sementara yang lain sibuk sama anak buah Rahmat, Lee pergi nemuin Rahmat dan disinilah mereka menyelesaikan masalah mereka. Lee punya momennya, Rahmat punya momennya juga. Rahmat susah dikalahin di sini, tapi pada akhirnya dia berhasil dikapak sama Lee dan kemudian tewas. Gue berharapnya lebih banyak sih berantemnya, tapi ya udahlah. Van Leong-bai diantar pakai helikopter ke kapal itu, terus kebuka deh di sini identitas Ocelot, yaitu Marsh. Di sini Marsh menghabisi Van Leong-bai biar ngilangin jejak dia sebagai Ocelot. Marsh kemudian nyalain detonatornya dan mereka cuma punya waktu 12 menit buat pergi dari kapal itu. Tapi Lee muncul kayak tidak semudah itu Ferguson, lalu ngebasuka helikopter yang tadinya buat Marsh kabur. Lee dan Expendables dan juga Dechan ada ide, yaitu mereka pakai perahu Dechan buat kabur. Jadi mereka pun naik perahu itu, kecuali Lee yang mau tinggal untuk muter balikin arah kapal biar nggak terjadi perang. Setelah Expendables dan Dechan pergi, Lee berhasil muter balikin arah kapal itu. Kemudian dia ditantang duel gelut sama Marsh dengan tangan kosong. Ini Marsh yang minta nih. Terus Lee pun nyetujuin hal tersebut. Terus udah mau gelut nih, Marsh keluarin pistol. Emang pok-pok anjir. Tapi tiba-tiba helikopter muncul dan nembak Marsh, dan Marsh tewas. Helikopter itu bukan sembarang helikopter, karena yang ndarain itu adalah Barney yang ternyata masih hidup. Lee naik helikopter itu dan nanya ke Barney, lah kok bisa? Barney pun kayak, ntar gue jelasin. Kenapa Barney malusin kematiannya? Nah, dia di sini jelasin dulu nih. Katanya biar bekas-bekas mantan organisasi Barney yang Lee lihat waktu itu bisa dibuka, dan dia bisa menyusun bagian puzzle yang hilang akan siapa itu identitas asli Ocelot. Kemudian Lee, Barney bersama Expendables berkumpul kembali. Lee kemudian nanya Barney, gimana lu bisa selamat? Terus Barney pun jelasin kalau dia pas pesawatnya waktu itu udah mau jatuh, dia gantiin posisinya dengan Jumbo Shrimp yang pingsan yang dia bawa. Terus Barney pun loncat dari pesawat itu, jadi mayat yang dilihat Lee waktu itu adalah Jumbo Shrimp. Lalu film pun selesai. Sedikit review dari gua, menurut gua film Expendables 4 ini lebih baik dari film Expendables sebelum-sebelumnya. Dan action di film ini asik dan oke juga, ya tapi sisanya standar. Dan film ini ya buat have fun aja kalau kalian mau nonton, jangan berharap lebih lagi. So, itulah alur cerita film Expendables 4. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya ataupun gue review, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.